Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Valentania, NIM 21129131, yang ingin menyampaikan materi tentang pola pengembangan paragraf mata kuliah Bahasa Indonesia dosen pengampuh Dr. Siti Ainim Yusti, SPD MHum. Sebelum kita masuk kepada materi pola pengembangan paragraf, di sini kita harus mengetahui konsep paragraf. Pengertian paragraf. Paragraf adalah rangkaian kalimat yang menyatakan gagasan atau pikiran secara utuh dan terpadu, yang di dalamnya terdiri dari kalimat utama dan kalimat penunjang. Menurut Akadiah, mengemukakan bahwa paragraf merupakan inti penuangan buah pikiran dalam sebuah karangan, dan dapat juga dikatakan karangan yang paling pendek atau singkat. Menurut Ganing, paragraf adalah seperangkat kalimat yang tersusun secara logis sistematis guna membicarakan suatu pokok pikiran. Menurut Trigan, menyatakan bahwa paragraf adalah kesatuan ekspresi yang terdiri atas seperangkat kalimat yang digunakan oleh pengarang sebagai alat untuk menyatakan dan menyampaikan jalan pikirannya kepada pembaca. Selanjutnya, ciri-ciri paragraf. Yang pertama adalah terdapat gagasan utama yang disampaikan melalui setiap kalimat utama penulis dan karangannya. Yang kedua, terdapat kalimat topik dan kalimat pengembang untuk menyampaikan gagasan utama penulis dalam karangannya. Yang ketiga, terdapat kalimat penjelas berisi tentang rincian dari kalimat topik. Dengan kata lain, dalam suatu karangan hanya terdapat suatu kalimat topik, namun terdiri dari beberapa kalimat penjelas. Yang keempat, pada jenis karangan biasa, penulis setiap awal paragraf dibuat agak menonjol ke dalam beberapa ketukan spasi. Yang kelima, setiap paragraf terdapat atau terdiri dari minimal 2 baris kalimat. Selanjutnya, jenis-jenis paragraf. Yang pertama adalah paragraf pembuka. Paragraf pembuka yaitu paragraf awal dalam suatu karangan yang fungsinya sebagai pengantar untuk sampai kepada pokok pembicaraan di dalam karangan. Paragraf pembuka lebih dari satu, maka pokok pembicaraannya menjadi tidak jelas. Yang kedua, paragraf isi. Paragraf isi merupakan suatu paragraf yang terdiri atau berisi tentang bagian-bagian utama dalam sebuah tulisan atau karangan. Dalam paragraf ini juga mengemukakan tentang persoalan yang akan disampaikan oleh pengarang yang secara rinci dan jelas. Yang ketiga adalah paragraf penutup. Paragraf penutup adalah paragraf yang berisi kesimpulan, ringkasan, harapan, saran, atau penegasan kembali tentang poin-poin yang ada dalam suatu karangan. Paragraf penutup ini berfungsi sebagai perakhiran sebuah karangan dan tidak boleh terlalu panjang. Jenis-jenis paragraf berdasarkan isinya, yaitu yang pertama paragraf eksposisi, yaitu sebuah paragraf yang isinya bertujuan sebagai menjelaskan suatu informasi secara singkat dan padat kepada pembacanya. Kedua, paragraf deskripsi adalah sebuah paragraf yang memberikan suatu pemaparan mengenai sebuah peristiwa atau keadaan, di mana tulisan tersebut membuat pembacanya seolah-olah dapat melihat, merasakan keadaan yang dipaparkan dalam sebuah karangan tersebut. Yang ketiga, paragraf narasi merupakan suatu paragraf yang isinya menceritakan suatu peristiwa dengan cara tertentu sehingga pembaca terharu ataupun terhibur. Yang keempat, paragraf persuasi merupakan sebuah paragraf yang berisi sebuah argumen sehingga dapat meyakinkan dan membaca dapat tertarik apa yang disampaikan penulis tersebut di dalam karangannya. Yang kelima adalah paragraf argumentasi, merupakan sebuah paragraf yang berisi argumentasi yang meyakinkan terhadap satu permasalahan sehingga pembaca mau menerima gagasan yang disampaikan penulis. Selanjutnya adalah syarat suatu paragraf. Syarat pertama yaitu kesatuan atau unity. Kesatuan atau unity merupakan suatu paragraf yang harus dibangun dengan suatu pikiran yang jelas. Kesatuan dalam sebuah paragraf ini, kalimatnya harus saling berkaitan dan membentuk suatu kesatuan dan hanya terdapat satu gagasan pokok. Hubungan pikiran yang satu dan yang lainnya membuktikan bahwa sebuah paragraf telah memiliki kesatuan. Syarat paragraf yang kedua yaitu kepaduan atau koherensi. Adalah kepaduan terwujud dari hubungan kompak antara kalimat pembentuk paragraf. Kepaduan yang baik timbul karena hubungan timbal balik antara kalimat yang wajar dan tidak sulit dipahami.
Yang ketiga adalah kelengkapan. Suatu paragraf bisa dikatakan lengkap jika berisi kalimat-kalimat penjelas yang cukup dan menunjang kalimat pokok. Kelengkapan paragraf diperlukan karena informasi yang disampaikan dapat tuntas. Untuk itu, kalimat pendukung harus dapat memberikan kejelasan kalimat topik. Kita masuk ke dalam materi inti, yaitu pola pengembangan paragraf. Pola pengembangan paragraf yang pertama adalah pola pengembangan kronologis. Pola pengembangan kronologis dengan memperlihatkan urutan waktu, lokasi, dan peristiwa. Urutan tersebut disusun sedemikian rupa sehingga kaitannya tampak dengan jelas. Pengembangan kronologis memperlihatkan urutan waktu, lokasi, dan peristiwa. Urutan tersebut disusun sedemikian rupa sehingga kaitannya tampak dengan jelas. Pengembangan kronologis sering menggunakan kata-kata bantu. Kata-kata bantu ini dapat berupa bermula-mula, kemudian, sesudah itu, selanjutnya, dan lalu. Yang kedua adalah pola pengembangan ruang. Pada pola pengembangan ruang adalah pengembangan paragraf dengan menitik beratkan pada pendeskripsian kondisi, bentuk, dan letak objek yang diamati. Deskriptif ini dapat dalam bentuk gambaran umum atau tidak tegas, atau gambaran yang lebih pasti atau tegas. Gambaran umum dan gambaran pasti pada pengembangan ruang dapat disebut sebagai bersamaan pada suatu paragraf. Biasanya, sehingga apa yang hendak disampaikan dapat dipahami dengan mudah oleh pembaca. Pola pengembangan ini biasanya digunakan untuk mendeskripsikan sesuatu yang dapat diamati, benda, lokasi, dan peristiwa. Yang ketiga adalah pola pengembangan logis. Pola pengembangan logis adalah pola pengembangan paragraf yang didasarkan kepada dialektika berpikir. Kelogisan itu meliputi materi dan cara penyampaiannya. Dari sisi materi, apa yang hendak disampaikan harus dapat dicerna dan diterima oleh akal pikiran sehat. Dari sisi penyampaian, gagasan yang hendak disampaikan harus disusun dalam suatu urutan yang sebenarnya. Pola pengembangan logis dengan memperlihatkan: yang pertama, memberikan contoh; kedua, menampilkan fakta; ketiga, mengemukakan alasan; keempat, secara bercerita; kelima, menggunakan pengalaman pribadi; yang keenam, memperluas definisi; ketujuh, sebab akibat; kedelapan, membandingkan dan mempertentangkan. Selain itu juga dapat dilakukan dengan klimaks dan antiklimaks, analogi, klasifikasi, dan umum ke khusus atau sebaliknya, dan lain-lainnya. Pola pengembangan paragraf yang keempat adalah pola pengembangan atau teknik perbandingan. Perbandingan dan pengontrasan atau pertentangan merupakan suatu cara yang digunakan pengarang untuk menunjukkan kesamaan atau perbedaan antara dua orang objek atau gagasan dengan bertolak dari segi-segi tertentu. Pola pengembangan paragraf dengan perbandingan digunakan untuk membandingkan dua unsur atau lebih yang memiliki persamaan dan perbedaan, serta diketahui secara umum oleh masyarakat luas dengan cara penulis mengemukakan uraian yang berisi perbandingan antara hal-hal yang ditulis dengan sesuatu yang lain. Perbandingan ini dilakukan dengan menunjukkan perbandingan pada umumnya ditandai dengan kata-kata seperti serupa dengan halnya, seperti halnya, demikian juga, sama dengan, sejalan dengan, dan sementara itu. Sebagai contohnya yaitu struktur suatu karangan atau buku pada hakikatnya mirip atau sama dengan struktur suatu pohon. Bila pohon dapat diuraikan menjadi pokok atau batang dan ranting dan daun, maka karangan pun dapat diuraikan menjadi tubuh atau bodi, bab, subbab, dan paragraf. Batang perbandingan sebanding dengan tubuh bodi atau karangan, cabang sebanding dengan bab, ranting sebanding dengan subbab, dan daun sebanding dengan paragraf. Dalam contoh paragraf di atas, kalimat utamanya terletak pada kalimat pertama, membandingkan dua hal yaitu struktur suatu karangan atau buku dengan struktur pohon. Lalu kalimat utama tersebut dikembangkan dalam kalimat kedua dan ketiga yang menjelaskan beberapa perbandingan antara struktur suatu karangan atau buku dengan struktur pohon. Pola pengembangan paragraf yang kelima adalah pola pengembangan atau teknik ilustrasi. Pengembangan paragraf dengan ilustrasi digunakan dalam paragraf paparan atau ekspositoris untuk menyajikan suatu gambaran umum
atau khusus tentang suatu prinsip atau konsep yang dianggap belum dipahami oleh pembaca. Pada paragraf ilustrasi, pengembangan paragraf digambarkan secara objektif. Teknik ilustrasi digunakan dengan cara penulis berusaha menunjukkan contoh-contoh nyata, baik contoh-contoh untuk pengertian yang konkret maupun abstrak. Contoh-contoh dalam ilustrasi berfungsi untuk mengkonkretkan suatu prinsip umum yang sudah diuraikan sebelumnya. Pola pengembangan paragraf yang keenam adalah pola pengembangan atau teknik pemberian contoh. Pengembangan paragraf dengan teknik ini digunakan jika topik bahasan dalam paragraf dimulai dengan memberikan contoh-contoh dalam penjelasannya. Contoh-contoh yang diberikan dikaitkan dengan tema dalam tulisan, sehingga ide dalam tulisan dijabarkan dengan jelas. Teknik ini biasanya digunakan dengan mengkonkretkan suatu topik bahasan. Agar topik bahasan dalam paragraf sesuai, maka kalimat-kalimat penjelas harus mengemukakan contoh-contoh yang berkaitan. Pola pengembangan paragraf yang ketujuh adalah pola pengembangan atau teknik definisi. Pengembangan paragraf ini digunakan apabila seorang penulis bermaksud menjelaskan suatu istilah yang mengandung suatu konsep dengan tujuan agar membaca memperoleh pengertian yang jelas dan mapan mengenai suatu hal. Secara umum, definisi itu adalah eksposisi terhadap arti kata-kata. Definisi merupakan penjelasan formal terhadap pembatasan arti-arti dengan tujuan untuk memperjelas komunikasi. Oleh karena itu, definisi banyak digunakan untuk mengembangkan eksposisi. Untuk memberikan batasan yang menyeluruh tentang suatu istilah, kadang-kadang penulis menguraikan secara panjang lebar dan beberapa kalimat, bahkan mencapai beberapa paragraf. Contoh paragrafnya yaitu, frustasi adalah perasaan yang muncul pada seorang karena tidak dapat memperoleh apa yang diinginkannya atau yang diharapkan. Ketika seorang petani yang sudah menginvestasikan sebagian besar uangnya untuk menanam padi, tetapi ternyata tidak panen sama sekali. Dengan kata lain, frustasi pada dasarnya adalah perasaan kecewa seseorang karena tidak berhasil memperoleh apa yang diinginkannya. Di dalam paragraf tersebut, adanya definisi mengenai istilah frustasi ketika kalimat utama paragraf tersebut menyebutkan pengertian dari frustasi. Selanjutnya, kalimat kedua dan ketiga merupakan kalimat penjelas yang memuat sejumlah penjelasan terkait definisi tersebut. Pola pengembangan paragraf yang ke-8 adalah pola pengembangan sebab akibat. Pola pengembangan dengan teknik sebab akibat digunakan jika topik pembahasan paragraf dalam kalimat berupa persoalan yang disebabkan oleh hal lain. Pola pengembangan dimulai dengan menjelaskan rincian sebab yang berupa akibat dari suatu permasalahan tersebut. Kalimat-kalimat penjelas dalam paragraf tersebut merupakan rincian sebab-sebab terjadinya hal yang dikemukakan dalam kalimat topik. Dalam pengembangan ini, sebab dapat berfungsi sebagai pikiran utama dan sebab dan akibat sebagai pikiran penjelas, atau dapat juga sebaliknya. Sebagai contoh paragrafnya yaitu, banyak sekali kasus penebangan hutan liar yang terjadi dalam 10 tahun belakangan. Akibat dari penebangan liar itu, tanah tidak mampu menyerap air dengan baik dan juga tanah tidak akan ada lagi yang mengikat. Oleh karena itu, tiap datang musim hujan selalu menjadi bencana banjir dan juga tanah longsor. Dalam paragraf tersebut dikemukakan adanya unsur sebab dan unsur akibat. Unsur sebab tersebut terletak pada kalimat pertama, yaitu membahas tentang kasus penebangan hutan liar. Seterusnya, kalimat kedua adalah dan ketiga merupakan kalimat penjelas yang memuat unsur akibat yang ditimbulkan dari penebangan liar tersebut. Pola pengembangan paragraf atau teknik analogi. Pengembangan paragraf secara analogi merupakan pengembangan dengan ilustrasi yang khusus. Pengembangan dengan analogi ini biasanya digunakan untuk membandingkan sesuatu yang tidak atau kurang dikenal dengan sesuatu yang dikenal oleh umum. Tujuannya adalah untuk menjelaskan informasi yang kurang dikenal. Dalam pengembangan ini diberikan suatu contoh gambaran yang berbeda, tetapi mempunyai kesamaan baik bentuk maupun fungsi untuk menjelaskan kepada pembaca tentang sesuatu yang tidak dipahaminya dengan baik. Pola pengembangan teknik klasifikasi. Pada klasifikasi merupakan satuan dari beberapa jenis paragraf yang topik utamanya dikembangkan dengan mengelompokkannya ke beberapa kelompok berdasarkan sifat atau ciri-ciri tertentu. Teknik klasifikasi digunakan dengan cara penulis mengemukakan suatu pokok masalah yang menjemur. Sesudah itu,
dipecahkan atau diuraikan menjadi bagian-bagian serta digolongkan secara logis dan jelas menurut dasar penggolongan yang berlaku sama bagi tiap bagian tersebut. Paragraf klasifikasi adalah salah satu pengembangan paragraf eksposisi, sehingga paragraf ini bertujuan memberikan informasi yang jelas kepada pembacanya. Sebagai contoh paragrafnya yaitu, dalam karang-mengarang dituntut beberapa kemampuan, antara lain kemampuan yang berhubungan dengan kebahasaan dan kemampuan pengembangan atau penyajian, yang termasuk kemampuan pembahasan ialah kemampuan penerapan ejaan, kosakata, dan ketartiban. Sedangkan yang dimaksud dengan kemampuan pengembangan ialah kemampuan menata paragraf, kemampuan membedakan pokok bahasa, subpokok bahasa, dan kemampuan membagi pokok bahasa dalam urutan yang sistematik. Kalimat utama pada paragraf di atas yaitu terdapat pada kalimat pertama yang membahas mengenai dua hal yang dituntut dalam tulis-menulis, yaitu kebahasaan dan kemampuan pengembangan. Lalu, kalimat tersebut dikembangkan dengan kalimat penjelas yang merupakan pengklasifikasikan dari kebahasaan dan kemampuan pengembangannya. Sekianlah materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.